Itu saja. Doakan, insya Allah kita akan selalu diberkati oleh Allah. Amin. Bentar lagi ya. Nah, jadi sampai persidangan ke-6 ini, itu sudah berapa saksi yang mau cabut BAP ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu tertangan sehat. Kopinya kagak ada, gue mintain kopi dong, mintain kopi ya. Alhamdulillah hari ini kita sidang ke-6 ya. Sidang ke-6 kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ibrahim Mawardi. Dan alhamdulillah di sidang ke-6 ini banyak lagi fakta-fakta kejadian yang terungkap. Ya, ini kita udah berdampingan dengan rekan kami, saudara Pak Habaib teman-temannya ya, Nurul Jamal Habaib. Iya, salah satu pengacara eksentrik. Habaib, mana Habaib? Iya, namanya. Ini lagi, tapi nggak perlu tes DNA ya. Oke. Yang pertama kita mau tanyakan, tadi ada salah satu saksi yang masih di bawah umur juga ya. Ya, kita nggak nyebut namanya ya. Jadi bagaimana keterangan saksi itu? Apakah saksi itu kan termasuk yang tahu itu dielus-elus? Nah begini, sebenarnya ini sekarang agendanya masih saksi cap atau saksi yang memberatkan. Ya. Nanti di bidang kita ada namanya saksi cap yang meringankan. Tapi secara substantif bahwasanya saksi ini justru mengingatkan kita. Saya yang yang fundamental sekali yang saya tanya, karena dia menerangkan bahwa ketika wisuda dielus elus. Makanya saya tanya, pengetahuan saksi, takrif atau definisi dielus elus itu seperti apa? Coba visualisasikan. Diginikan Pak. Oh, tidak digini-ginikan. Diginikan satu kali. Artinya itu dipegang maksudnya. Iya, yang dimaksud dielus-elus itu dipegang. Iya dipegang Pak. Oh, artinya sepengetahuan saksi dan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, yang elus-elus itu dipegang. Nah, itu yang harus kita luruskan. Jadi dipegang ketika wisuda. Setelah itu apa yang dilakukan? Dibacakan doa. Dan itu saya pikir lumrah di semua. Iya, di semua pondok, dan itu bukan berdua aja kan ya? Iya, banyak. Itu apa, seremonial kan ya? Seremonial. Iya, disaksikan orang banyak. Ada runtutan acara. Ada runtutan acara dan disaksikan orang banyak. Iya, silakan Pak Edi. Nah, ini alhamdulillah. Jadi itu secara fundamental sekali saya tanya definisi dari elus, ternyata dipegang. Dan ditambahkan lagi dengan Bapak Edi tadi, apakah dipegangnya itu ada penghalang? Nggak ada pasti. Yaitu dengan menggunakan jilbab itu kan, dipegang plus ada penghalang, dan itu bagi saya normal ini. Iya, sangat normal lah. Bainal mu'allim wa muta'allimin. Iya, jadi bukan yang disangkakan ini. Kadang-kadang bahasa ini kalau di media ini, iya, clickbait mereka. Iya, mereka clickbait itu kata-kata elus itu. Iya, itu kan kita konotasi. Iya, konotasinya bisa macam-macam. Apalagi bocah Jakarta gitu. Iya, dielus bisa arti digrepe itu, hati-hati. Nah, kalau dielus begini itu jadi masalah. Wah, hati-hati kita. Megang pala bisa pelecehan. Padahal saya sudah masih tahu itu dielus kan dipegang, tapi tetap masih dielus, saya nggak nyalakan karena itu bahasanya. Tapi sudah dipelajari. Iya. Oke, kita lanjut. Gua bingung nggak mungkin. Iya, nanti saya lupa. Oke, jadi definisi dielus tadi itu dipegang ya. Berarti kita kalau punya anak atau punya ponakan sambil doa katanya. Doa didoakan. Iya, dipegang sambil doa. Artinya definisi elus itu kan kalau konotasinya bisa banyak ya, banyak, dan itu di media bisa jadi clickbait juga. Artinya saksi yang di bawah umur tadi ini didampingi orang tuanya ya. Kali ini didampingi orang tuanya. Apakah akan ada merubah BAP lagi, mencabut BAP? Ya, ada perubahan BAP sehingga konsekuensinya verbalisan. Oke, berarti ada persidangan untuk verbalisan lagi ya. Nah, jadi sampai persidangan ke-6 ini, itu sudah berapa saksi yang mau cabut BAP ya? Udah hampir semua saksi, hampir semua saksi cat, hampir semua saksi cat itu merubah BAP ya.
Dan ini ada satu yang ini perlu buat sampaikan juga, ini pemirsa juga harus tahu ya, pemirsa harus juga tahu bahwasanya diisukan juga Kiai Fahim ini melakukan pernikahan dengan cara yang salah. Ya, ada disebut juga itu banyak di komentar-komentar itu pernikahan dengan menggunakan mazhab pendapatnya Daud Al-Dhahiri ya. Daud Al-Dhahiri. Nah, apakah tadi ada salah satu saksi itu keterangannya gimana? Apakah memang terjadi pernikahan? Belum ke arah sana, karena nanti kalau saya lihat secara substansi itu domainnya ahli yang akan menerangkan. Oh iya, enggak. Ahli. Tadi kan ada saksi itu. Iya. Ya itulah yang akan kita kejar terus ini. Karena bagi kami ya, perjuangan ini belum selesai sampai di sini. Karena semua yang bertanggung jawab itu pasti kami akan berusaha untuk menerima beban tanggung jawab tersebut. Exactly. Iya, karena memang persidangan ini dari mulai bulan Januari gua mendampingi. Minggu depan ini kan masih saksi cat, psikolog. Nah ini kompetensinya saya dengan Pak Edi nih, karena kita memeriksa ini, wah keren sekali dengan apa teknik wawancaranya, apakah ada briefing report, apakah menggunakan teknik apa yang digunakan. Beliau ini ahlinya, saya nanti hanya make up nanti. Nah, ya ini tapi jadi pertanyaan juga buat publik bahwasannya dari ke-6 kali sidang ini semua saksi-saksi yang mestinya memberatkan ternyata mencabut BAP, mencabut keterangan BAP atau merubah keterangan BAP. Ya, mestinya di sini sudah sangat jelas ini permasalahan ini. Apakah ini pertanyaan tambahan nih buat para pengacara. Bisa nggak dengan fakta persidangan seperti ini kita minta penangguhan penahanan? Karena melihat bahwasanya pondok ini sekarang butuh sosok pengasuh. Sampai hari ini nggak ada pengasuh. Untuk penangguhan atau pengalihan penahanan itu kan ada 2 syarat yang harus dipenuhi, syarat subjektif dan objektif tadi. Nah, salah satunya yang kalau subjektif tidak akan beradilan diri, tidak menggunakan alat bukti dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Saya pikir 3 hal ini tidak mungkin, barang buktinya udah disita. Udah di semua di sini. Melarikan diri nonsen. Mengulangi lagi apalagi belum terbukti. Iya. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat objektif karena yang bersangkutan sekarang dibutuhkan ya. Iya, dibutuhkan di sana karena kemarin ada relevansinya dengan saksi yang mengatakan kami sangat kehilangan siapa yang membiayai pondok. Nah, saya pikir kalau kita mengajukan itu bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk. Iya, jadi bisa ya untuk meminta itu ya, mengajukan ya. Jadi sepanjang itu kan mempunyai kewenangan kan. Asalkan ada jaminan kan dengan orang. Nah cuman sekarang ya itulah syarat subjektif itulah itu yang sangat jauh sekali itu maknanya itu tidak terbatas karena menyangkut hati. Kalau kita bisa bilang Pancasila bisa satu ketuhanan yang Maha Esa ada secara limitatif. Kalau tidak tercover ini berarti kalau ini bilang enggak saya takut melarikan diri ya sudah kita tamat duluan ya. Iya. Enggak, artinya ada kemungkinan itu. Ada. Mengajukannya bisa-bisa aja. Tetapi di situ itu jauh sekali, apalagi mohon maaf ini ya terkesan kan itu kan terkesan bla 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 itu ya itu tidak atensi itu ya. Atensi sekali. Iya. Jadi tapi nggak apa-apa ya, ini hitungannya perjuangan kita sudah dari bulan Januari sampai hari ini. Alhamdulillah fakta-fakta persidangan itu ya itu menunjukkan bahwasannya Kiai Fahim tidak berbuat cabul kepada santri-santrinya dan pengakuan santri-santrinya bahwasannya sampai hari ini para santri yang dikatakan korban itu masih belajar di pondok itu. Ya, dan itu menunjukkan bahwasannya Kiai Fahim memang tidak berbuat cabul. Bahkan sudah ada pengakuan dari para santri bahwasannya mereka ini adalah korban fitnah, bukan korban cabul. Yang seharusnya, makanya itu, yang seharusnya melaporkan itu di mana-mana itu yang menjadi rahasia umum itu adalah keluarga, jadi atau orang tuanya sendiri yang lebih dekat, yang lebih mengetahui. Ada tidak terjadi pencabulan atau kekerasan? Oke, jadi seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, sampai hari ini juga ternyata si pelapor ini yang menjadi saksi itu tidak melihat sendiri. Dan saksi yang didatangkan juga kalau nggak salah namanya siapa? Roul, iya. Itu dapat cerita. Itu juga dapat cerita. Jadi artinya saksi yang tidak melihat kejadian itu sendiri. Dan ini nih alhamdulillah kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
kita akan jalani ini, selamat berjuang terus. Kita tetap akan mengawal kasus ini sampai selesai. Bukan hanya sampai selesai, sampai siapapun yang ikut serta dalam kasus ini bertanggung jawab, baik secara hukum di dunia, di akhirat udah tanggungannya Allah. Ya, makanya memang benar ya. Memang dalam artian ini, jadi ini karena lex spesialis yang dipakai, memang saksi itu nomor 2. Yang penting ada pengakuan dari para korban ini dan ada pisem. Hanya itu satu aja pengakuan saksi. Benar itu, nah, tapi buktinya korban tidak ada yang mengakui saya pernah. Dan pun pisem tidak ada menerangkan, oh saya merah di sini, bekas dicup atau bukan merah, bukan dicupan lah itu atau bekas kena kumis, gini tidak ada. Bebab ini tidak ada, tangan umpama tidak ada. Hanya pisem di situ menerangkan bahwa di situ selaput darah masih normal, masih utuh. Tidak ada tanda kekerasan seksual. Tidak ada yang juga mengatakan bekas mencium di tidak ada. Tidak ada. Nah itu. Jadi apa yang menjadi dasar? Padahal itu lex spesialis itu mengatakan. Contohnya saya dicabuli. Hanya celana dalam pengakuan dari korban ini. Nah sedang Alia korban enggak? Bukan. Kan istrinya pelapor itu. Jadi bukan pelapor korban itu lah. Tidak ada. Oke, kalau begitu, ya mohon doanya, mohon doa restu dan dukungannya. Video ini untuk disebarkan agar membersihkan opini-opini yang berkembang di luar sesuai dengan fakta-fakta yang aslinya terjadi, yang sesuai dengan fakta persidangan. Oke, gua Bapak Aldo pamit dulu. Mantap. Ya, ketemu di sidang-sidang berikutnya. Siap.